I get up, no, 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 I get up, no, no, can't deny that, no, no, I get up, no, 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 I get mereka. Terus yang paling perlu digarisbawahi, ini nggak ada hubungannya dengan politik, nggak ada hubungannya. Lalu bagaimana teman-teman ini menerjemahkan pidato Presiden Pak Jokowi tanggal 7? Ya. Ini kan Pak Ganjar juga sudah menolak Mas terkait Silahkan. sebagai kader. Ketika mereka berpikir tentang Palestina, ingin membela Palestina, mereka bukan cuma teriak lalu tidur. Apa yang harus dilakukan selanjutnya itu loh apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat Berani Mikir. Kita ketemu lagi. Saya kebetulan diundang oleh kawan-kawan Berani Mikir untuk ikut berdiskusi tentang isu yang sedang berkembang hari ini. Selamat malam Bung Ganendra. Selamat malam Bung. Selamat malam Bung Abdiraya. Selamat malam. Semangat kita. Gimana kabarnya nih? Oke ya? Alhamdulillah luar biasa, puji Tuhan. Bung Abdiraya gimana? Oh ya, secerah langit ini. Jadi tidak hujan ya. Iya ini berapa hari ini kemarin hujan dari malam sampai pagi. Ya, ya. Betul. Apa yang kita mau diskusikan nih, Bung Ali? Ini tentang isu yang beredar hari ini, yang juga sudah akhirnya karena hal itu terjadi suatu perubahan yang besar. Isunya adalah penolakan Israel sebagai peserta U20 ditolak di Indonesia. Iya. Dan itu ditolaknya oleh orang-orang yang saya pikir tidak seharusnya melakukan itu. Bayangkan seorang gubernur dan juga petinggi negeri ini gitu, yang kalau menurut saya katakanlah hari ini masa iya untuk urusan sepak bola mengaitkan dengan keyakinan gitu. Iya. Jadi saya pengen nanya kepada Bung Ganendra dulu, apa yang mendasari setidaknya kalau kita membaca apa yang ada dalam pikiran orang-orang yang menolak Israel sebagai peserta sepak bola di Indonesia itu apa kira-kira untuk Bung Ganendra dulu? Ya, oke. Baik, Bung Hanafi ya. Selamat malam Bung, selamat malam Bung Abdiraya. Selamat malam. Oke, menarik ya, beberapa minggu ini kita disajikan dengan hal yang menarik ya, yaitu ditolaknya tim sepak bola Israel U20 pada penyelenggaraan World Cup ya, Piala Dunia U20 yang sedianya akan dilaksanakan di Indonesia ya, pada bulan Mei dan bulan Juni ya. Namun baru-baru kita dengar bahwa FIFA mengalihkan penyelenggaraan tersebut karena ketidaksiapan oleh Indonesia sendiri di dalam menerima salah satu peserta, yaitu negara Israel, yang notabene hari ini ya, dalam tanda kutip, di Indonesia menjadi negara yang barangkali dianggap sebagai penjajah masa kini lah ya. Jadi kayaknya sangat mengerikan, sangat menakutkan. Ya, tentunya ini tidak terlepas daripada kekuatan manusia dalam membangun narasi, membangun sebuah fiksi dalam menciptakan
suatu negara itu bisa diterima atau ditolak oleh negara tertentu. Ya, tentunya ini sangat menarik karena ini menjadi isu global karena dikaitkan, apalagi ini isu yang lagi hot, Bung, ya kan? Yaitu menjelang pesta demokrasi kan, menjelang pemilu yang akan diadakan di tahun 2024 ya, yang notabene ini bisa menjadi salah satu ajang untuk ya dalam tanda kutip melakukan pemanasan ya, bahkan pencitraan ya untuk memulai perhelatan akbar di dalam pemilihan di dalam pemilu itu sendiri. Berbicara masalah Israel dalam konteks hari ini ya, yang dibawa kepada ranah keagamaan ya, ini sangat sangat seksi sekali menjadi isu-isu yang hari ini banyak diterima, bahkan di masyarakat Indonesia sendiri terbelah ya. Bahkan di daerah Indonesia Timur ini sebagian besar menerima ya, karena notabene sebagian besar Indonesia Timur ini berkeyakinan atau beragama Nasrani ya kan, dan dia tertolak di sebagian besar wilayah Jawa maupun Bali ya. Ya, yang dinarasikan bahwa Israel ini adalah sampai dengan hari ini bangsa yang menjajah Palestina. Ya, jadi perseteruan ini sudah berlangsung cukup lama ya. Nah, membahas masalah Israel dan Filistin ya atau Palestina tidak sesungguhnya kalau kita kaitkan secara sejarah, sesungguhnya dia memiliki hubung kait ya atau persaudaraan yang saling terkait ya. Artinya mereka ini kan sesungguhnya bersaudara ya. Kalau kita lihat dari perspektif sejarah ya. Kalau kita mau maksudnya yang saudara siapa nih, Bung Hendra? Oh, jadi begini. Kalau kita lihat Israel atau yang lebih disebut dengan Bani Israel, di mana Bani Israel sendiri merupakan keturunan Yakub ya, 12 anak Yakub, yang notabene Yakub sendiri adalah anak daripada Ibrahim atau Abraham ya, dari istri yang pertama yang bernama Sarah yang melahirkan Ishak. Nah, seperti kita tahu bahwa umat Islam hari ini juga merupakan keturunan daripada Abraham atau Ibrahim, Nabi Ibrahim. Dari istri yang kedua kan, dari Bani Ismail. Ya, sesungguhnya kan bersaudara, Bung. Ya. Tapi hari ini mengapa tidak bisa bersatu ya? Padahal dari bapak yang sama, dari keyakinan yang sama. Itu sih pandangan saya, Bung. Jadi hari ini memang isu politik ini menjadi pemilu ini menjadi kita harus bisa membaca ya secara kondisi. Tentang pengetahuan sejarah ini, apakah orang Islam hari ini mengetahui hal itu, bahwa Israel ini adalah keturunan Abraham juga gitu. Nah, yang notaben Ismail juga keturunan Abraham. Kalau yang seperti yang Bung bilang tadi mengatakan bahwa mereka ini sebenarnya saudara, terus inti yang dipermasalahkan yang menjadi permusuhan mereka yang hari ini sampai hari ini itu apa gitu? Menurut Bung Abdiria sendiri gimana nih memandang ini? Apa sih yang menjadi silang sengketa antara keturunan Ismail dan yang menjadi daya tarik lah ya? Nah, iya itu. Yang hari ini menjadi diperebutkan ya, yang sesungguhnya belum tentu ada di sana gitu. Iya. Oke. Ya, jadi kalau untuk generasi milenial ya, mungkin mendengar perseteruan antara Palestina dan Israel itu mungkin belum bisa membaca secara utuh gitu ya. Nah, tentunya maksud dan tujuan kita berdiskusi di sini, mungkin kita bisa memberikan beberapa pandangan atau pemikiran alternatif ya terhadap tadi yang disampaikan oleh Bung Ali tadi berkaitan dengan silang sengketa. Sengketa antara Palestina dengan Israel ini terkait teritori ya. Nah, terkait teritori ini memang sejarahnya cukup panjang, sehingga juga melibatkan negara-negara Islam yang lainnya. Tadi juga sempat dibahas tadi oleh Bung Ganendra. Kalau saya membaca literatur, memang untuk daerah
Palestina ataupun Yerusalem pada hari ini daerah yang memang menjadi perebutan sejak zaman dahulu kala. Contoh saja di tahun 2500 sebelum Masehi, ternyata yang mendiami Yerusalem itu bukan bangsa Filistin, justru disebut sebagai bangsa Kan'an. Nah, disitulah mulai muncul seorang tokoh yang bernama Abraham atau Ibrahim. Gitu. Dan kalau kita membaca di dalam Perjanjian Lama, ternyata Ibrahim itu dijanjikan oleh Tuhan bahwa negeri yang engkau tempati ini akan menjadi milikmu dan keturunanmu. Gitu. Nah, berawal dari situlah ya, berkaitan dengan imajinasi terkait impian bersama akan tanah perjanjian itu mulai nih berada di setiap pikiran-pikiran daripada keturunan Nabi Ibrahim. Berarti semuanya gitu ya, semua keturunan Ibrahim punya pemikiran bahwa ini negeri boleh dimiliki oleh dia gitu, oleh keturunannya gitu. Oh tidak. Jadi kalau kita berbicara keturunan Ibrahim itu sebenarnya kalau kita bagi itu ada 3 kan, yang hari ini memang sudah dikenal, itu dari Yahudi, kemudian Kristen dan Islam. Nah, adapun dari Yahudi ini identik dengan Musa. Ya, kemudian kalau kita bicara Kristen ya identik dengan Nabi Isa atau Yesus. Kemudian ternyata Nabi Muhammad juga keturunan daripada Nabi Ibrahim. Nah, yang dijanjikan tanah perjanjian itu adalah dari keturunan bangsa Israel atau Yakub. Nah, jadi mulai dari situlah sebenarnya bangsa Israel ini kan dia menafsirkan atau memahami bahwa apa yang menjadi daerah sekarang yang disebut Yerusalem itu adalah tanah perjanjian yang memang diperuntukkan untuk mereka. Adapun bangsa Filistin sendiri itu termasuk pendatang juga di situ. Nah, sehingga terjadilah tadi perseteruan ya, sengketa sebenarnya yang berhak mendiami tanah ini siapa gitu. Dasar filosofinya tentang siapa yang berhak tadi mendiami itu tentu harus kita cari tahu nih. Nah, kalau tadi Abdurrahman mengatakan bahwa ternyata yang mendiami orang awal di Yerusalem itu juga bukan orang Palestina juga. Bukan bangsa Filistin, bukan. Ternyata orang Kan'an gitu. Kan'an. Ya. Ya. Nah, berarti hari ini kalau umpamanya kita kembali kepada sejarah, Palestina juga bukan orang asli di Yerusalem. Kemudian filosofi mengatakan tadi itu bahwa Tuhan menjanjikan tanah ini diberikan kepada Keturunan Abraham. Keturunan Abraham dari garis Yakub, Israel. Israel. Dan itu apakah sudah diberikan? Nah, ini gimana Bung Ganendra? Apakah janji Allah kepada Ibrahim akan memberikan Yerusalem ini kepada Bani Israel? Apakah ini sudah diberikan, sudah tergenapi atau belum ini? Nah, kan ini ngerasa semua orang Bani Israel ngerasa ini hari ini Israel hari ini ngerasa itu tanah dia juga gitu. Oke. Gimana? Baik, ini jadi mulai nih ya, sepak bola larinya kepada sejarah. Ya barangkali melalui peristiwa ini kita bisa membuka sejarah ya yang menjadi cara bagi kita untuk melihat segala sesuatu dalam perspektif yang lebih utuh ya. Melihat sejarah panjang Israel, Bani Israel ya, tentunya tidak terlepas dari catatan yang ada di kitab ya. Dalam hal ini ya, baik itu di dalam Perjanjian Lama ya, di dalam Taurat sendiri maupun di dalam Perjanjian Baru, yaitu di dalam Injil ya. Serta Quran ya, yang tentunya sangat
korelatif ya, karena sesungguhnya dia kan inline ya, satu garis sebenarnya. Jadi kalau kita melihat sejarah yang pertama kali tentang monoteisme ya, bagaimana manusia ini harus beribadah kepada Tuhan yang Esa, itu sesungguhnya dibawa oleh Ibrahim, dibawa oleh Abraham. Oke, kita lanjut. Bung Ganendra tadi mengatakan bahwa kalau bicara Bani Israel, bicara tentang bagaimana mengabdi kepada Tuhan, tentang monoteisme tadi ya. Silakan lanjut. Ya. Jadi kita berbicara masalah Israel ini kan cukup panjang ya. Sampai dengan hari ini masih terjadi sengketa tadi, yang artinya terjadi pertikaian yang hari ini belum bisa berdamai ya. Yang notabene sesungguhnya bahwa dari Bani Israel ya, dari keturunan Abraham, dari istri yang pertama ya, Siti Sarah ya, yang melahirkan Ishak melahirkan Yakub. Nah, Yakub inilah ya yang Israel itu yang melahirkan 12 anaknya. Ya. 12 anak ya, yang salah satunya Yehuda ya. Ada Lewi di situ, dan Naftali ya, dan Gad, dan seterusnya ya. Ada Yusuf juga ya. Ini 12 saudaranya itu. Jadi singkat cerita bahwa Nabi Ibrahim juga memiliki istri ya, dalam sejarah yang sudah kita tahu bahwa istri yang kedua dari istri yang bernama Siti Hajar ya, kalau di dalam kitab Taurat itu Hagar ya, yang lebih kita familiar, yang kita kenal dengan Hagar, yang melahirkan anak Ismail, dan sampailah keturunannya pada Nabi Muhammad ya. Sedangkan ya, dari garis Bani Israel sendiri yang notabene hari ini menduduki ya wilayah yang beririsan lah ya dengan Palestina ya, atau Yerusalem, yang saling klaim. Nah, ini kan sesungguhnya dua zaman satu wilayah yang direbutkan. Nah, jadi hari ini terus berlangsung. Kalau kita lihat sejarah di dalam, kita tidak bisa berdiri sendiri ya, tapi kita coba lihat di dalam sejarah kitab Perjanjian Lama atau di dalam Taurat sendiri ya, bahwa Nabi Ibrahim pada mulanya ya, Allah SWT ya berjanji kepada Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim, bahwa keturunan-keturunanmu kelak ya akan menjadi bangsa yang diberkati, artinya seperti bintang dan bintang di langit, pasir di lautan yang sangat banyak ya, yang akan menjadi raja-raja. Nah, itulah mengapa hari ini Israel sendiri masih menganggap bahwa negara Israel adalah negara yang masih diberkati oleh Allah atau Yahweh dalam istilah Bani Israel sendiri ya pada masa itu. Jadi sesungguhnya ya, kalau kita tarik garis, dia sesungguhnya inline ya, dalam satu garis ya, antara Bani Israel dengan Bani Ismail. Ya, artinya secara ajaran, secara ideologis itu monoteisme ya, dia hanya beribadah kepada Tuhan yang Esa. Kalau kita lihat di dalam kitab Perjanjian Lama ya, misalkan di Ulangan 6 ayat 4 ya. Ya, dengarlah hai orang Israel bahwa Tuhan itu Esa ya, Allah kita itu Esa. Sama juga dengan di Markus 12 ayat 29 ya, bahwa Yesus juga berkata bahwa Tuhan itu Allah yang Esa. Ya, artinya ini kan sejalan ya, artinya apa yang, mengapa sih kok ada Yerusalem yang pertama ya kan, ada Yerusalem yang kedua ya, karena untuk menjadi bangsa yang diberkati ini ternyata Tuhan memiliki syarat ya, mempunyai syarat ya. Ya, setelah kita lihat bahwa pada zaman Nabi Yusuf ya, pada zaman Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya ya, kita lihat bahwa Yusuf
sampai ke Mesir ya, artinya dibuang ke sumur ya dalam sejarah, yang akhirnya dipungut oleh imam kepala yang bernama Potifar ya, yang akhirnya menjadi anak didik daripada pembesar yang ada di Mesir, yang akhirnya diasuh ya. Dia tidak sendiri kan, ada saudara-saudaranya ya, yang akhirnya bersama ayahnya ya, Yakub, akhirnya setelah Yusuf ini menjadi bendahara ya, atau yang memegang keuangan di negeri Mesir, maka saudara-saudaranya bahkan dibelikan tiket ya untuk pergi ke Mesir. Artinya kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian ya, bahkan Yusuf itu dilantik seperti pelantikan ya seorang perdana menteri kalau kita lihat ya, kalau tidak salah di Kejadian 40 sampai 41 di situ dikisahkan bagaimana Fir'aun sendiri mengerti tentang nubuatan ya, dan akhirnya Bani Israel ya, 12 anaknya ini ya, saudara-saudaranya 11 ini bisa masuk ke Mesir bersama Yakub. Nah, disitulah berkembang ya dari keturunannya itu ya, sampailah nanti kepada Musa. Nah, nanti penggenapan Yerusalem itu sebenarnya yang pertama adalah nantinya akan digenapi oleh Musa, janji Allah, janji Yahweh kepada Abraham. Nah, berarti dalam perkembangan sejarahnya Yerusalem itu pernah diberikan kepada Israel. Itu maksudnya? Ya, betul ya. Jadi Yerusalem ini kan kalau dalam istilah kitab itu kan sebagai pusat kerajaan damai ya. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Kalau di kitab Taurat itu ada di Yesaya ya, Yesaya 2. Jadi Yerusalem ini ciri-cirinya adalah sebagai tempat ya, atau sekarang ya kekuasaan untuk menjadi wasit bagi bangsa-bangsa. Artinya untuk mengatur ya bangsa-bangsa agar dia tunduk terhadap apa yang dibawa oleh Musa. Kalau di Islamnya apa kira-kira itunya tuh, Bung Abdi, disampaikan oleh Bung Ganendra tadi bahwa Yerusalem pernah menjadi wasit dunia gitu. Kalau di Islamnya apa kira-kira itu? Tadi kan sudah dikatakan bahwa Bani Israel telah diberikan kesempatan untuk menguasai apa yang pernah dijanjikan Allah kepada Ibrahim dulu, bahwa Allah akan memberikan tanah perjanjian ini kepada Bani Israel, sudah digenapi oleh Musa tuh, seperti disampaikan oleh Bung Ganendra. Nah, kalau di Islamnya apa sebutannya tuh yang disampaikan oleh Bung Ganendra tadi? Menjadi wasit dunia. Kalau di Islamnya boleh disebutkan seperti apa gitu gambarannya? Oke, mungkin saya tarik mundur ke belakang. Jadi kalau kita berbicara Yerusalem, itu adalah tanah sengketa yang diperebutkan oleh bangsa-bangsa sejak zaman dahulu kala. Ambil contoh saja, tadi saya sudah sempat sampaikan, tahun 2500 sebelum Masehi, di situ ada bangsa Kan'an di situ. Kemudian setelah bangsa Kan'an, kemudian masuklah di situ bangsa Filistin bersamaan juga dengan bangsa Israel yang waktu itu berpindah dari Mesir kemudian menuju kepada Yerusalem. Ya, perjalanan daripada Musa. Nah, kemudian selama kurang lebih 500 sampai 600 tahun memang Yerusalem ini dikuasai oleh bangsa Israel. Nah, ternyata Yerusalem itu kemudian akhirnya jatuh ke tangan di luar bangsa Israel, dijajah oleh Babilonia. Ya, ada 4 bangsa di situ. Nebukadnezar ya datang di situ, Babilonia, kemudian Medio Persia, kemudian juga Yunani. Ya, yang terakhir Romawi. Nah, jadi sudah 4 bangsa. Kemudian ternyata di saat itu juga bangsa Israel mencoba untuk merebut kembali kemerdekaan bangsa Israel karena bangsa Israel diperbudak. Nah, melalui daripada Yesus atau Isa Al-Masih. Nah, memang kalau kita berbicara sejarah terkait Isa Al-Masih berjuang di Yerusalem ini masih ada 2 pendapat ya. Ada yang menyatakan bahwa Nabi Isa berhasil menjadikan Yerusalem yang kedua.
ada yang mengatakan tidak. Tapi secara umum kalau kita melihat pandangan katakanlah Kristen, orang Kristen memandang hari ini tidak gitu. Ya. Nah, kalau Bung Abdi mengatakan tadi ada yang ini dalam pandangan siapa nih? Kalau pendapat saya pribadi, artinya di sini saya juga merefer daripada Quran surat 61 ayat 14. Di situ dikisahkan bahwa Nabi Isa itu berhasil Menang gitu ya, menang Tapi gitu. kenapa? Berarti tadi pembelokan sejarah berarti. Nah, itu. Ya, mungkin itu bisa kita kaji lebih lanjut. Nah, jadi tadi saya sudah sampaikan, sudah 4 bangsa tadi ya, menjajah bangsa Israel. Kemudian bangsa Israel mencoba kembali merebut itu. Nah, itu maksud saya, kalau umpamanya tadi Allah berjanji kepada Abraham akan memberikan negeri ini yang engkau diami sebagai orang asing kepadamu, kepada keturunanmu, turun-temurun. Tapi janji itu belum tergenapi secara, kalau saya boleh mengambil bahasanya ya, secara de facto gitu. Ketika Abraham itu